Sebagian besar dari kita pasti pengen punya waktu yang banyak buat ngelakuin hal-hal yang kita suka. Tapi kadang rasanya waktu 23 jam 56 menit 4 detik tuh kayak kurang banget ya. Kayak terlalu pendek gitu buat angan-angan kita yang sangat panjang. Nah, di video kali ini gue mau share soal cara mengelola waktu dengan baik, biar waktu yang secara nominal sangat singkat itu bisa cukup buat semua kegiatan kita sehari-hari. Tentu buat kegiatan yang bermanfaat ya. Langsung aja kita bahas beberapa caranya. Yang pertama, coba deh bikin list yang isinya semua tugas dan kegiatan yang harus dikerjain selama satu hari atau sepekan. Terus susun sesuai urutan prioritasnya. Jadi kita bisa tahu tuh mana yang harus dikerjain duluan dan mana yang bisa ditunda. Yang kedua, pakai kalender atau aplikasi pengingat kalender, atau bisa juga pakai alarm di smartphone, atau tulis notes di smartphone dan laptop misalnya. Catat semua deadline dan janji di situ, terus dinyalain deh remindernya. Ini cara yang simple tapi cukup efektif buat bantu ngerapiin aktivitas kita. Terlebih kalau kita 24/7 bareng sama gadget terus. Kalau mau nulis sticky notes terus ditempel di dinding kamar, bisa juga. Pokoknya disesuaikan aja sama kenyamanan kita. Yang ketiga, bagi tugas besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seringkali tugas yang besar itu bikin kita ngerasa malas banget buat mulai ngerjainnya. Kalau tugas yang besar itu dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita bisa ngerasa lebih enjoy ngerjainnya dan nggak terlalu ngerasa terbebani. Jadi, kita ngerjainnya tuh secara bertahap gitu, nggak langsung sabrek dikerjain di satu waktu. Nah, soal pemecahan tugas yang besar ke tugas yang lebih kecil, itu disesuaikan aja sama kemampuan diri kita. Kalau mampu ngerjain 5 di satu waktu, 5 tugas di satu waktu, itu bagus. Tapi kalau mampunya ngerjain 2 tugas di satu waktu, itu juga nggak apa-apa. Lanjut yang keempat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda itu musuh besar di manajemen waktu. Kita harus coba terus berusaha buat langsung ngerjain tugas yang udah kita rencanain. Nah, buat menghindari menunda-nunda pekerjaan, kita bisa coba buat pakai teknik Pomodoro. 25 menit kerja tanpa gangguan, terus diselingi istirahat 5 menit. Gitu terus sampai 4 sesi. Sehabis 4 sesi, ambil istirahat yang lebih panjang. Tapi misalnya teknik ini mau dimodif. Misal jadi teknik Pomodoro ala Ica, nggak apa-apa. Misalnya kerja tanpa gangguan selama 30 menit, terus istirahatnya 10 atau 15 menit, it's okay. Kita bisa modif kayak gitu, pokoknya senyaman kita aja. Intinya adalah biar tugas kita bisa kita kerjakan dengan baik dan cepat selesai. Kalau tugas-tugas kita bisa cepat selesai, makin cepat juga kita bisa lanjut ke hal lain. Lanjut tidur misalnya, atau lanjut main game, atau lanjut nonton film, dan sebagainya. Yang kelima, ini masih nyambung sama poin yang sebelumnya, yaitu istirahat. Istirahat itu penting banget. Jangan terlalu memaksakan diri. Sehabis kerja keras, kita harus ngasih waktu ke tubuh dan pikiran kita buat istirahat. Bisa dengan tidur sebentar, baca novel sebentar, atau ngelakuin hobi lainnya yang kita suka. Ini sama kayak kalau kita olahraga, habis nge-gym misalnya. Ada kalanya, otot-otot di badan kita harus diistirahatin dulu, biar nggak kerja berlebihan, biar bisa berkembang dengan maksimal. Dan tentunya, biar ototnya nggak terluka kayak sobek misalnya. Yang keenam yaitu tetap fleksibel. Kadang ada hal-hal yang nggak terduga yang bisa ngubah hal-hal yang udah kita rencanain. Kita selaku pemeran utama jangan terlalu kaku. Kita harus bisa adaptasi sama situasi yang ada. Yang penting kita tetap harus manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, lanjut ke yang ketujuh, yaitu berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa biar kita diberi keberkahan dalam waktu-waktu yang kita lalui. Soalnya
Kayak gimana pun kerasnya kita berusaha, kita tetap nggak bisa apa-apa kalau tanpa keridoannya. Yang ke-8, terakhir, yaitu rajin mengevaluasi kegiatan selama sepekan. Ini kalau pakai istilah yang lebih religius tuh namanya muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri sendiri, kurang lebih kayak gitu. Kita harus jujur sama diri sendiri, bagian mana yang udah pas dan bagian mana yang masih kurang dan perlu untuk diperbaiki. Evaluasi atau muhasabah ini penting banget biar kita bisa terus ningkatin kualitas manajemen waktu kita. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa gue share, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang punya tambahan tips-tips buat memanage waktu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sharing. See you guys!